Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi dari Jawa Timur. Langkah pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa bidang kian mendekati finalisasi. Untuk itu PWA Jawa Timur gelar rapat pembahasan bersama 15 OPD terkait pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur gelar rapat pembahasan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan PWA Jawa Timur di Gedung PWM Jawa Timur Kota Surabaya. Rapat ini adalah rangkaian pertemuan yang telah dilakukan oleh PWA Jawa Timur beserta jajaran badan pembantu pimpinan yang telah berkoordinasi secara intens dengan beberapa OPD Pemda Provinsi Jawa Timur. Dalam rancangan KSB dan PKS kali ini, melibatkan 15 OPD Pemda Provinsi Jawa Timur yang berkaitan tentang peran perempuan dan anak. Pembahasan akhir ini merupakan langkah menuju penandatanganan kerjasama yang akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur pada puncak peringatan Milad Aisyah ke-108 di Aisyah Training Center PWA Jawa Timur. Ketua Tim Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Sinta Yudhistia, mengapresiasi kolaborasi dan sinergi program antara Pemda Provinsi Jawa Timur dengan PWA Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perwakilan pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Jawa Timur melakukan sinergi program untuk membahas potensi-potensi kerjasama yang akan dilakukan dan dikolaborasikan untuk mendukung pembangunan di Jawa Timur. Kami dari tim koordinasi kerjasama daerah mengapresiasi inisiasi dan usulan-usulan dari Aisyah untuk selalu dapat mendukung program-program pembangunan di Jawa Timur. Harapan kami kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret bagaimana Jawa Timur dan PWA Aisyah bisa bekerja bersama-sama meningkatkan dan mensukseskan pembangunan di Jawa Timur. Sementara itu, Ketua PWA Jawa Timur Rukmini Amar menyampaikan, pertemuan ini merupakan finalisasi silaturahim yang telah dilakukan bersama Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan Aisyah Jawa Timur ingin membuktikan langkah konkret dalam sinergi program antara Aisyah Jawa Timur dengan Pemda Jawa Timur. Pada hari ini finalisasi dari proses silaturahmi kami tanggal 25 Maret dengan Ibu Gubernur, dilanjutkan dengan pertemuan tanggal 28 April ya, dengan seluruh PD dengan Aisyah 7 majelis dan 3 lembaga, dan ada proses-proses secara masing-masing dinas dan majelis. Hari ini adalah finalisasi untuk terkait dengan perjanjian kerjasama yang nantinya insya Allah akan dilanjutkan tanggal 11 Juni, penandatanganan kesepakatan antara kami, Ketua PWA Jawa Timur bersama Gubernur, yang harapan kami dari kegiatan ini bisa mensinergikan program antara Aisyah ya sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah dengan pemerintah, yang ada beberapa hal yang perlu disepakati yang nanti bisa berkelanjutan ke 38 kota kabupaten se-Jawa Timur. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ditunjuk sebagai tim medikal pada event latihan bersama Drag Bike Street Race 2025 di Exit Tol HK Sidoarjo. Sekitar 6 tim medis lengkap dengan 1 unit ambulans disiagakan untuk menangani korban bila terjadi kecelakaan. Latihan bersama Sidoarjo Drag Bike Street Race 2025 ini diadakan oleh Ikatan Motor Indonesia di kawasan Exit Tol HK, Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 300 lebih pembalap dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur mengikuti latihan bersama ini.
Latihan sengaja digelar sebagai upaya menjaring atlet berprestasi di bidang otomotif. Untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan, Aumkes PCM sepanjang RSU As-Sakinah Medika Sukodono ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi tim medikal. Direktur RSU As-Sakinah Medika, Adi Chandra Komaruzaman mengatakan, sekitar 6 tenaga medis dan 1 unit ambulans disiagakan di lokasi untuk menangani bila terjadi kecelakaan. Pasalnya, balapan dengan menggunakan spek motor yang telah dimodifikasi melaju kencang di lintasan lurus sepanjang 200 meter ini dinilai beresiko. Meski begitu, tim medis siap siaga bila terjadi insiden. Alhamdulillah, As-Sakinah Medika Sukodono itu dipercaya dan juga dijadikan mitra untuk mengawal dan juga menemani event praktis dari Pak Subandi ini, karena Pak Subandi juga alhamdulillah memfasilitasi juga memediasi teman-teman yang muda-muda untuk berkreasi dan juga melampiaskan hasratnya untuk balapan, jadi lebih teratur. Alhamdulillah, As-Sakinah sendiri pun juga kita sebagai mitra kesehatannya bisa menyediakan kalau ada apa-apa bisa ke As-Sakinah Medika seperti itu. Risiko yang terjadi apa yang? Risikonya paling sering kalau kondisi seperti ini biasanya kecelakaan paling terutama. Yang barusan tadi itu sempat ketika start dia belok akhirnya nabrak dia, ada luka kecil yang kita rawat langsung di sini. Kita bersama-sama dengan eksekutif legislatif bisa melaksanakan program yang sangat diinginkan oleh teman-teman dunia otomotif, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengonsep adalah latihan bersama komunitas Herek, komunitas racing Kabupaten Sidoarjo. Luar biasa antusiasnya, hampir 300 peserta yang hadir, dan hal ini kita juga mengcover seluruhnya para peserta dari track bike. Alhamdulillah kita cover dan kita kerjaan, yang mana terima kasih juga kolaborasinya dengan Pak Kadisub terkait nanti ada Pak Kabid bidang lalu lintas, Pak Kabid Dinas Perhubungan, dan ini salah satu konektivitas kita, sinergitas kita sehingga bisa menjalankan program yang sangat spesial ini. Yang pertama adalah untuk menekan dan mengurangi angka balapan liar di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, kita memberikan sarana prasarana fasilitas untuk teman-teman Herek di Kabupaten Sidoarjo. Yang paling penting adalah kita harus bisa menjadikan kabupaten menjadi kabupaten yang layak otomotif, kabupaten yang layak otomotif. Ini yang kami harapkan terus-menerus. Kami juga berterima kasih pada Polresta Sidoarjo dari teman-teman TNI Polri yang sangat mendukung program kita, dan insya Allah akan berkelanjutan. Sebagai Aumkes PCM sepanjang, RSU As-Sakinah Medika Sukodono Sidoarjo senantiasa memberikan pelayanan kesehatan kepada warga dengan cepat dan sebaik mungkin. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, sekitar 86 siswa tahfiz Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Krian atau Sakri, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diwisuda dan menerima syahadah Hifzul Quran. Sesaat setelah diwisuda, siswa SD Sakri diharapkan menjadi generasi Qurani menuju peradaban mulia dan mampu mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bertempat di Gedung Geraha Family SMK Krian 1, sekitar 86 siswa tahfiz Tajdid SD Muhammadiyah Sakri Sidoarjo, Jawa Timur diwisuda. Prosesi wisuda dilakukan oleh Kepala SD Muhammadiyah 1 Krian, didampingi Wakil Kepala SDM Sakri dan Ketua Tajdid Center PWM Jawa Timur. Siswa yang diwisuda ini telah menghafalkan Al-Quran beberapa juz, diantaranya juz 21, 22, 23, 29, dan juz 30. Kepala SD Muhammadiyah 1 Krian, Arum Dalu, mengaku bangga karena setiap tahun siswa tahfiz mengalami peningkatan. Bahkan tahun ini siswa kelas 1 sudah mampu menghafal Al-Quran. Tak hanya itu, siswa kelas 6 juga mampu menghafal 26 juz. Siswa tahfiz dinilai mempunyai kecerdasan lebih dari anak lainnya, sehingga anak-anak yang menghafal Al-Quran tidak hanya memiliki kecerdasan spiritual, tetapi juga memiliki kecerdasan intelektual. Siswa tahfiz juga memiliki kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai fakultas dengan mudah.
Program tahfiz juga dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan karakter anak di Indonesia. Ada yang juz 30, 29, 1, 2 sampai 23. Yang pasti anak-anak yang hafalannya lebih banyak dari temannya itu juga pertama akan dapat reward ya. Itu nanti juga kita berikan untuk beasiswanya juga. Terus untuk langkah-langkahnya supaya dia itu hafal 26 juz ya, itu memang butuh kerjasama dengan orang tuanya. Selain juga dibimbing oleh sekolah, tetapi di rumah juga ada kerjasama dengan orang tua. Harapannya nanti selain meningkat itu juga akan diikuti oleh terutama yang kelas 1, 2 itu sudah bisa untuk ikut wisuda. Jadi untuk anak-anak yang tahfiz ini yang sudah wisuda, harapannya tidak sampai di sini, gitu ya. Karena masa depan kalian itu masih panjang. Jadi kalian itu untuk anak-anak SD Muhammadiyah Student yang wisuda hari ini harus tetap konsisten, gitu ya. Jadi tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tabligh yang diterima di perguruan tinggi negeri atau swasta itu mengatakan bahwa anak-anak yang tabligh itu punya kecerdasan istimewa. Bahkan semua jurusan, semua fakultas bisa menerima anak-anak yang hafal Quran, terutama yang 30 juz. Karena menurut para ahli bahwa anak-anak yang tahfiz Al-Quran itu punya kecerdasan tidak hanya spiritual ya, religius, tetapi punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan lebih, sehingga ilmu apapun ya, misalnya ilmu eksak, bahkan ilmu kedokteran itu bisa disinergikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi di Quran itu segala kehidupan dunia dan bahkan di akhirat itu ada di Al-Quran, sehingga penyelesaian masalah-masalah di dunia bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Penyakit, kebodohan, kemiskinan, bahkan kenakalan remaja ya kan, yang sekarang sudah marak ya. Ada beberapa tokoh itu yang ingin menyekolahkan anak-anak yang bermasalah kasus kenakalan remaja itu. Mereka menyekolahkan di barat-barat militer misalnya, itu oke lah mereka. Tapi kalau menurut saya, kalau orang tua tahu bahwa bisa disekolahkan di sekolah tabligh ini ya, dengan hafal Al-Quran, itu otomatis ya mindsetnya, perilakunya itu akan menyesuaikan dengan ajaran-ajaran Quran, sehingga tidak adalah kekerasan, tidak adalah apalagi pembangkangan, tidak hormat pada guru, tidak hormat pada orang tua, tidak hormat pada pemimpin, sehingga sekolah-sekolah, terutama sekolah Muhammadiyah yang ada program unggulannya tabligh, itu menurut saya itu bisa menjadi acuan bagi orang tua yang akan kesulitan mencarikan pendidikan anaknya. Jadi cari aja sekolah-sekolah yang ada tablighnya. Salah satunya itu di SD Muhammadiyah Satu Kriak, SD Sakti, dan saya bangga dengan SD Sakti itu tidak hanya punya prestasi akademik, tapi prestasi religiusnya termasuk Quran yang itu luar biasa. Sementara itu, orang tua siswa mengaku bangga karena anaknya telah berhasil menghafal Al-Quran melebihi target. Ia berharap siswa SD Sakri tetap istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Kami sebagai orang tua dari anak-anak SD merasa bangga karena anak ini bisa mencapai target yang di luar target yang kami berikan. Kalau di rumah itu wajib atau harus ya fardu ain habis sholat maghrib itu kita wajibkan untuk murojaah yang sudah dapat. Itu habis subuh itu murojaah atau tambahan hafalan seperti itu, wajib tiap hari harus istiqomah seperti itu. Kalau hari libur biasanya kita nambah atau ya pelaksanaannya pagi kita nambah yang jam sore itu dia tetap harus murojaah juga. Tapi kalau kita memberikan waktu kita tetap dia bermain karena masih dalam masa anak-anak.
Puluhan siswa SD Muhammadiyah Sakri yang telah diwisuda ini diharapkan mampu meneruskan hafalannya, sehingga menjadi generasi Qur'ani menuju peradaban mulia dan mampu mengamalkan kandungan Al-Quran. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Dalam menjalin dan menggapai keluarga yang sakinah antara pasangan suami istri, tentunya diperlukan pengetahuan dan ilmu yang sangat mendalam. Untuk itu, Biro Klik Jodohmu PDM Kota Surabaya gelar seminar pranikah bersama pakar percintaan yang berpengalaman. Biro Klik Jodohmu pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya gelar seminar pranikah untuk para jomblo, calon pengantin, maupun pasangan yang sudah menikah di The Millennium Building SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Biro Klik Jodohmu ini merupakan salah satu biro yang baru dibentuk yang memiliki program untuk menjodohkan para jombloan atau jomblowati yang berikhtiar untuk menjadi keluarga yang sakinah. Juga merupakan program rutin yang selalu dinanti oleh para warga kota Surabaya, yang mana materi yang disampaikan selalu update dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh peserta. Wakil Ketua PDM Kota Surabaya Hasan Holis yang hadir memberikan sambutan, menyampaikan rasa bangganya atas program yang digelar oleh Klik Jodohmu untuk mempertemukan calon pasangan yang ingin membina keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Ya, jadi lembaga ini adalah lembaga baru dan memang luar biasa. Mungkin ada lembaga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, bagi kader Muhammadiyah dan kader Aisyah yang mungkin masih belum menemukan jodohnya. Di mana posisi jodohnya? Nah, ini Klik Jodohmu ini mencari posisinya di tempat A dan di tempat B ditemukanlah di Klik Jodohmu ini. Seperti itu. Kemudian harapannya apa setelah nanti adanya Klik Jodohmu ini dan seminar ini? Ini Klik Jodohmu ini meskipun baru 1 tahun ya, baru satu tahun atau 2 tahun ini terakhir ini sudah menemukan atau menyambungkan itu 19 pasang itu sudah melakukan pernikahan. Jadi mungkin ke depan ini lebih baik lagi, dan sekarang ada kegiatan seminar pranikah ini adalah untuk menambah pengetahuan bagi teman-teman yang akan melaksanakan pernikahan. Jadi agar pada saat pernikahannya benar-benar sakinah mawaddah warahmah. Dengan menghadirkan 2 pemateri yang merupakan pakar dalam percintaan, Eti Sunanti dan Marlika Siti Holidah, membawa peserta untuk semakin memantapkan ikhtiar mereka untuk dapat segera menikah ataupun memperkuat hubungan suami istri. Dengan beberapa permainan dan secara interaktif, peserta semakin antusias mengikuti paparan seminar yang sangat bermanfaat ini. Ketua Biro Klik Jodohmu Fitriah mengajak kepada seluruh jomblowan-jomblowati untuk dapat bergabung dan berkonsultasi bersama Klik Jodohmu agar kelak benar-benar memperoleh pasangan yang cocok hingga akhir hayat. Lembaga Klik Jodohmu PDM Kota Surabaya ini menjembatani antara mungkin dari klien-klien yang mungkin ingin bergabung dengan kami di Klik Jodohmu PDM Kota Surabaya. Bisa ada linknya nanti, bisa dilihat di Instagram juga. Jadi kita hari ini ada seminar pranikah, ini bertujuan untuk bagaimana sih kita berumah tangga, bagaimana sih cara kita untuk membina rumah tangga yang bagus, yang baik, sesuai dengan ajaran agama. Dengan Klik Jodohmu, insya Allah berjodoh. Sudah berapa yang sudah berhasil dijodohkan? Selama ini alhamdulillah sudah 19 yang sudah kita pertemukan, kita nadorkan, kemudian kita jembatani, dan alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah 19 pasang yang dari Klik Jodohmu. Ini Mas, dan juga di Klik Jodohmu itu tidak hanya untuk yang lajang dengan yang lajang aja, tetapi ada juga dari mungkin dari duda ataupun dari janda yang memang ingin menikah lagi, itu kita jembatani juga di sini. Program-programnya bisa di apa aja?
Di antaranya yaitu selain seminar seperti ini, kita juga akan adakan nador, ada bilik asmara juga. Bilik asmara itu juga mempertemukan juga di antara mereka yang sudah klik, yang ada di klien kita di Klik Jodohmu. Cara gabungnya gimana? Cara gabungnya langsung saja mengisi biodata di Instagram kami sudah ada. Di situ ada Instagramnya Klik Jodohmu, itu aja. PDM Kota Klik Jodohmu PDM Kota Surabaya. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, untuk meningkatkan bonding antara anak dengan orang tuanya, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Kota Surabaya gelar lomba ibu dan anak dengan memanfaatkan barang bekas berupa botol plastik dan bahan lainnya. Beragam karya luar biasa telah berhasil dibuat. Pimpinan Daerah Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Kota Surabaya gelar lomba ibu dan anak di Food Junction Kota Surabaya. 5.000 peserta yang berasal dari PAUD dan Taman Kanak-kanak Aisyah sekota Surabaya memenuhi area mal yang terletak di Surabaya Barat ini. Beragam kategori penghargaan telah siap untuk diperebutkan para peserta dengan karya mereka dari barang bekas yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap peserta diwajibkan membuat kreasi karya dari barang bekas dengan bahan utamanya adalah botol plastik minuman yang dihias maupun dibentuk menjadi beraneka ragam kreasi. Selain hasil kreasi yang dibuat, penilaian Dewan Juri juga melihat bagaimana kerjasama antara orang tua dan anak dalam membuat kreasi karyanya. Ketua Majelis PAUD Dasmen Igaba PDA Kota Surabaya, Nurul Kartika, berharap lomba ini dapat semakin meningkatkan ikatan antara orang tua dan anak di masa perkembangan teknologi saat ini. Tanggapan kita yaitu sangat merespon acara lomba menghias botol ini supaya terwujud kerjasama antara orang tua dan anaknya, di mana yang saat ini penting sekali anak kita itu harus mendapat perhatian dari orang tua. Terlebih dengan adanya gadget atau kemajuan teknologi itu, tapi kalau tidak didampingi maka anak kita itu tidak akan terarah. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan ini, hubungan antara siswa dengan orang tua itu bisa terjalin lebih akrab lagi. Juga ini kan lomba menghias botol bekas. Kami berharap dengan adanya lomba ini menanamkan anak akan cinta lingkungan, karena botol bekas itu bisa dibuat lebih bermanfaat untuk hal-hal yang lebih bisa digunakan untuk kehidupan, jadi tidak sekedar menjadi sampah begitu saja. Saya kira itu untuk tanggapan kami. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Ibu dan Anak Igaba Kota Surabaya tahun 2025 ini, Nur Amaliah, menyampaikan antusias peserta pada lomba kali ini merupakan wujud kekuatan silaturahim antara orang tua dan anak, serta antar guru sekota Surabaya. Di sini kami melaksanakan lomba, tujuannya adalah untuk mempererat silaturahim antara ibu dan anak dan juga guru-guru TK Aisyah se-Surabaya. Harapan kami ke depannya itu agar anak-anak lebih kreatif lagi dalam kegiatan yang lain. Seperti itu. Terus jumlah peserta lomba ini terdiri dari 73 TK dan 40 KB, kurang lebih seperti itu. Dan jumlah total peserta seluruhnya itu 5.517 peserta. Eka Fahreza memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.